pada mata kuliah Kalkulus, program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-12 dengan pokok bahasan kita adalah integral parsial. Adapun yang nantinya akan kita pelajari yaitu terkait integral parsial, integral fungsi trigonometri, dan integral substitusi. Kita bahas dari yang pertama, integral parsial. Integral parsial adalah teknik penyelesaian persamaan integral dengan pemisalan. Ini karena komponen yang akan diintegralkan memuat variabel yang sama meski memiliki fungsi yang berbeda ya. Parsial itu artinya integral parsial dirumuskan dengan integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Jadi nanti ketika ketemu suatu fungsi yang akan kita integralkan, kita harus tentukan yang mana U-nya dan yang mana dV-nya. Dan kuncinya adalah yang paling sederhana kita tetapkan menjadi U ya. Ini tips. Contoh. Tentukanlah integral dari x e pangkat x dx. Dari sini kita tentukan yang manakah U-nya ya. Kita permisalkan x adalah U, sementara e pangkat x dx sebagai dv-nya ya. Jika U sama dengan x, maka turunan U sama dengan dx ya. U diturunkan jadi du. X diturunkan jadi dx ya. Nah, sementara di sini dv adalah e pangkat x dx ya. dv supaya kita bisa tahu berapakah v-nya, maka diintegralkan menjadi v. E pangkat x dx ya, itu berasal dari apa sih yang diturunkan? Nah, supaya kita tahu apa sih yang diturunkan yang hasilnya adalah e pangkat x dx, berarti e pangkat x dx ini harus kita integralkan. Sehingga dv itu berasal dari v yang diturunkan. Sementara e pangkat x dx berasal dari e pangkat x yang diturunkan. Gitu ya. Nah, u-nya sudah dapat, v-nya sudah dapat, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. U dv sama dengan ya, integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Maka x dikali v, v-nya apa? Oh iya, v-nya e pangkat x, maka kita masukin di sini x dikali e pangkat x dikurangi integral v. V-nya tadi apa? E pangkat x. Du-nya apa? Oh, du-nya dx, maka menjadi dikali dx. Sehingga menjadi x dikali e pangkat x dikurangi integral e pangkat x dx ya. X dikali e pangkat x, ya tetap x dikali e pangkat x ya. Nah, kemudian integral dari EX dx adalah E pangkat X. Karena dia integral tak tentu, maka ditambah C atau konstanta. Soal yang kedua, tentukan integral dari X cos X dx. Sama seperti kasus nomor 1, maka kita tentukan dulu yang mana U dan dv-nya. Ya, dari sini kita misalkan U-nya adalah yang X dan cos X dx adalah dv-nya ya. Nah, misal U-nya sama dengan X, maka turunan U adalah DU ya. U diturunkan, kemudian X diturunkan ya, sehingga menjadi DX ya. DU sama dengan DX ya. dV adalah cos X DX. Maka untuk mencari berapakah V-nya, dV ini kita integralkan. dV diintegralkan menjadi V. Cos X dx ini berasal dari turunan apa ya? Untuk mencarinya maka cos X dx ini kita integralkan. Sehingga dv ini berasal dari V yang diturunkan dan cos X dx berasal dari sin X yang diturunkan. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam rumusnya U dikali V. U-nya adalah X dan V-nya adalah sin X. Dikurangi integral V. V-nya adalah sin X. Du-nya sama dengan dx ya. Jadi dikurangi integral sin x dx. Jadi integral x cos x dx adalah x sin x ditambah cos x ditambah c. Integral parsial ini dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, contoh nih kasus yang ketiga. Tentukan integral dari x kuadrat sin x dx. Ini kita misalkan U dan sin x dx-nya sudah pasti dv-nya ya. Kita misalkan di sini U sama dengan x kuadrat. Maka derivatif atau turunan dari U du
ya, dan turunan dari x kuadrat adalah 2x dx, sehingga dv sama dengan sin x dx. Seperti yang tadi ya, kita mendapatkan dv berasal dari v yang diturunkan, sementara sin x dx berasal dari min cos x yang diturunkan. Kita masukkan ke dalam rumus ini, integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Kita masukkan ya, u-nya adalah x kuadrat, di sini kita tuliskan, kemudian v-nya adalah min cos x dikurangi integral v min cos x, kemudian du ya. du-nya apa? Oh iya, du-nya adalah 2x dx, maka di sini 2x dx ya. X kuadrat dikali min cos x ya, minnya pindah ke depan, jadi min x kuadrat cos x. Min kali min plus ya, sehingga ini menjadi 2x cos x dx ya. Nah, berdasarkan peraturan dari atau sifat-sifatnya integral, 2-nya boleh pindah ke depan ya. Jadi, min x kuadrat cos x plus 2 integral x cos x dx. Nah, teman-teman perlu lihat di sini. Ternyata x cos x dx ini adalah integral parsial lagi. Maka kita harus selesaikan x cos x dx dengan metode atau teknik integral parsial. Kita tentukan mana u-nya dan mana dv-nya ya. Misal u-nya adalah x, maka turunan u sama dengan turunan x atau du sama dengan dx. dv-nya sama dengan cos x dx. Ya, ini berasal dari v sama dengan sin x ya, dengan cara yang tadi. Maka kita masukkan kembali integral untuk mencari integral x kuadrat sin x dx ini ya. Tadi kita sudah dapatkan min x kuadrat cos x plus 2, ini kita tulis ulang. Sementara x cos x dx-nya kita selesaikan dengan cara integral parsial ya. Menjadi min x kuadrat cos x kita tulis ulang ya, plus 2 kita tulis ulang. Nah, ini rumusnya tadi ya, uv dikurangi integral v du. Kita masukin ya, u-nya berapa? U-nya adalah x, v-nya adalah sin x dikurangi integral v du. Maka di sini ya kita masukin integral v-nya adalah sin x, du-nya sama dengan dx ya. Sehingga menjadi min x kuadrat cos x plus 2 dikali x sin x dikurangi integral sin x dx. Ya. Integralnya sin x berapa? Apa? Integralnya sin x adalah cos x ya. Maka menjadi min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah cos x. Ini artinya apa? Dikali ya. 2 dikali x sin x ditambah 2 dikali cos x ya. Nah, nih min x kuadrat cos x kita tulis ulang. 2 dikali x sin x hasilnya adalah 2x sin x ya. 2 dikali cos x hasilnya adalah 2 cos x. Karena dia integral tak tentu, maka di sini ditambah konstanta. Ya. Dan ada kemungkinan integral fx muncul lagi di ruas kanan. Ya, nah, maksudnya bagaimana? Kita perhatikan contoh keempat ini. Integral e pangkat x cos x dx ya. Kita tentukan lagi yang mana u dan yang mana dv-nya ya. Misal u sama dengan e pangkat x, maka du sama dengan e pangkat x dx ya. dv sama dengan cos x dx ya. Maka kita dapatkan dv berasal dari turunan v, cos x dx berasal dari turunan sin x. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan rumus ya, sehingga u kali v sama dengan e pangkat x dikali sin x dikurang integral v du sama dengan integral sin x dikali e pangkat x dx ya. Nah, du-nya kita ubah jadi e pangkat x dx ya. Ini ya, ini du. Kita rapikan penulisannya ya, yang depan sudah sesuai, sudah rapi. Nah, yang ini e pangkat x-nya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi e pangkat x sin x dikurangi integral e pangkat x sin x dx. Nah, coba teman-teman perhatikan ini apa? Nah, betul, ini adalah integral parsial lagi. Ternyata dia muncul lagi ya, integral parsial ya. Nah, berarti ya kita selesaikan lagi, tentukan yang mana u-nya dan tentukan yang mana dv-nya ya. Kita misalkan u sama dengan e pangkat x, maka du sama dengan e pangkat x dx. dv adalah sin x dx, maka dia berasal dari v dan min cos x yang diturunkan ya. Kita masukkan e pangkat
X cos X dx ya, ini soalnya sama dengan E pangkat X sin X ya, dikurangi ini ya, integral parsialnya tadi ya, pakai rumus yang mana? Nih, UV dikurangi V DU ya. Nih, kita ganti E pangkat X sin X dx-nya, sehingga menjadi E pangkat sin X, U-nya berapa? E pangkat X. V-nya adalah min cos X. Dikurangi integral V adalah min cos X, DU-nya adalah E pangkat X dx ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini tanda-tandanya ya. Nah, E pangkat X sin X sama dengan E pangkat X sin X. Nih, perhatikan tandanya. Di sini artinya apa? Negatif ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Sehingga min E pangkat X dikali min cos X hasilnya adalah plus E pangkat X cos X ya. Nah, di sini juga nih, perhatikan lagi ya. Min kali min jadi plus ya. Plus kali min, lihat ya di sini ada tanda kurung. Kalau kita perhatikan, nah ini artinya ya min dikali min ya. Min kali min plus kali min adalah min. Sehingga di sini tandanya menjadi negatif ya. Cos X dikali E pangkat X dx adalah E pangkat X cos X dx. Oke, ada yang aneh? Ya, nih lihat, integral E pangkat X cos X dx ternyata adalah soal yang tadi harus kita selesaikan. Ya, udah ngitung panjang-panjang sampai 2 kali integral parsial, ternyata balik lagi ke soalnya. Inilah yang maksud dari ada kemungkinan integral fx muncul lagi di ruas kanan. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita pakai permisalan ya. Misal ya, pangkat X cos X dx ini ya, integralnya kita misalkan dengan A ya. Jadi A adalah integral dari E pangkat X cos X dx. Sementara yang ini kita permisalkan dengan B ya. Dari sini kita bisa dapat bahwa ya A ya, ini A sama dengan B dikurang A. Betul ya? Nih lihat dari sini. Ini A ya. A sama dengan B dikurang A ya, dikurang A. Yang ditanyakan A-nya ya, yang kita mau cari A ya. Maka A ini kita kumpulkan dalam satu ruas. Maka kita dapat A ini negatif. Pindah ruas ke sebelah kiri, negatif pindah jadi positif. A ditambah A jadi 2A. 2A sama dengan B. Yang diminta hanya A saja, bukan 2A ya. Maka A sama dengan B per 2 ya. Pindah ruas 2-nya ya. Nah, lihat. Berarti kan ini 2A ya. Berarti ini 2A. Nih. Ya, tadi ya. Nih, 2A sama dengan B. Ya, 2A. Ya kan ada 2 ya. 2 dikali A nih. A-nya nih ada 2 ini. 2A sama dengan B. Maka A sama dengan A-nya ini ya. A sama dengan B. Nih B dibagi 2. Nah, karena dia integral tak tentu, maka perlu ditambah konstanta. Ya, paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Kalau kita kesulitan, kita bisa pakai permisalan. Kita pakai analogi yang lain sehingga kita bisa tahu jawabannya seperti apa. Berikutnya adalah integral parsial pada integral tentu. Kalau yang tadi adalah integral tak tentu, yang ini adalah integral tentu ya. Apa yang menjadi perbedaan antara integral tentu dan tak tentu? Ya, yang pertama tentu adalah batasnya nih. Integral tak tentu tadi nggak ada batasnya, kalau integral tentu otomatis ada batasnya. Sehingga dalam perhitungannya pun diperlukan teknik khusus ya. Kalau tadi langsung UV karena nggak ada batas, maka karena dia integral tentu dan ada batas, maka batasnya kita perlu masukin AB ya. Dikurangi kalau yang tadi integral V DU ya. Nah, karena nggak ada batasnya, nggak perlu kita hitung karena sekarang ada batasnya, maka batasnya dimasukkan. Inilah rumus dari integral parsial pada integral tentu. Integral batas bawah A batas atas B dari UX dikali V aksen X dx sama dengan UX dikali Vx batas bawah A batas atasnya B dikurangi integral dengan batas bawah A batas atas B dari Vx dikali U aksen X dx ya. Nah, contoh
batas bawah dari integral 1 sampai dengan batas atasnya 2 dari x pangkat 6 ln x dx adalah, ini kita tentukan ya. U-nya adalah ln x. Maka turunan U ya, du ya sama dengan turunannya ln x berapa? Turunannya ln x adalah 1 per x dx ya. Kemudian dv-nya adalah x pangkat 6 dx. Maka ini berasal dari v yang diturunkan ya. Untuk mencari v-nya berarti dv-nya kita integralkan. Ya, dv diintegralkan menjadi v. X pangkat 6 kita integralkan menjadi 1/7 X pangkat 7. Silakan ini dihitung sendiri ya, berapakah integral dari X pangkat 6 dx ya. Ini saya tuliskan hasilnya 1/7 kali X pangkat 7 ya. Nah, sekarang kita masukkan ya, sesuai dengan rumus yang berlaku ya pada integral tentu ya. Kita masukin U-nya, UX-nya apa? Ln X. Kemudian Vx-nya berapa? V-nya 1/7 dikali X pangkat 7 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Dikurangi integral dengan batas bawah 1 ya, batas atasnya 2 dari V. V-nya berapa? V-nya 1/7 X pangkat 7 dikali U aksen X dx. Berapa U aksen X dx? Ya, berarti 1 per X dx. Maka ini dikali 1 per X dx ya. Ini ada yang bisa kita selesaikan ya. 1/7 X pangkat 7 dikali 1 per X dx. Nah, X pangkat 7 kita coret ya. Kita berkurang ya ketika perkalian pangkat seperti ini ya. 1 per X kan artinya X pangkat min 1 ya. Maka ini menjadi 7 dikurangi 1 ya pangkatnya. Menjadi, fokus ke sini ya teman-teman, 1/7 X pangkat 6. Nah, ya, sehingga kita dapatkan ya perhitungan dari 1/7 X pangkat 7 ln X batas atas dikurangi 1/7 X pangkat 7 ln X batas bawah ya. Maka untuk batas atasnya X kita substitusi dengan 2 ya. 2 pangkat 7 dikali ln 2. Untuk batas bawahnya ya berkurang ya, dikurangi batas bawah X-nya kita substitusi dengan 1. X-nya kita substitusi dengan 1. Maka menjadi 1/7 dikali 1 pangkat 7 ln 1. Nah, yang ini berdasarkan aturan integral 1/7-nya bisa kita pindahkan ke depan ya. Sehingga menjadi 1/7 dikali integral dengan batas bawah 1 dan sampai batas atasnya 2 dari X pangkat 6 dx ya. 2 pangkat 7 adalah 128 ln 2. Kita tulis ln 2 di sini. 1 pangkat 7 ya 1. 1 kali 1/7, 1/7. Ln 1 kita tulis di sini ya. Nah, sementara ini 1/7 ya, kita tulis ulang min 1/7-nya. Integral dari X pangkat 6 adalah 1/7 X pangkat 7 ya, dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Sama dengan ini ya, maka yang ini pun kita juga cari hasilnya dengan cara batas atas dikurangi dengan batas bawah. Sehingga kita bisa dapatkan 128 dikali 1/7 sama dengan 128/7 dikali ln 2. Nah, ln 1 berapa? 0 ya. Maksudnya apa? Berapakah ya suatu pangkat yang apabila dia diberikan kepada bilangan hasilnya itu 1 ya. Misal 10 dipangkatin berapa sih yang hasilnya 1? Pangkat 0 ya. 5 dipangkatin berapa yang hasilnya 1? Pangkat 0 ya. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ln 1 sama dengan 0. 0 dikali 1/7 sama dengan 0 ya. Dikurangi 1/7. Nah, ini ya batas atasnya berarti 2. Maka X-nya kita substitusi dengan 2. Dikurangi batas bawah berapa? 1. Maka X-nya kita substitusi dengan 1. Dari sini bisa didapatkan 128/7 ln 2 ya, dikurangi 1/7 ya, buka kurung 1/7 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1/7 dikali 1 pangkat 7 ya, sama dengan 128 ln 2. Ini 2 pangkat 7 berapa? 128 dikali 1/7, maka 128/7. Yang ini hasilnya tetap 1/7 ya. 128/7 dikurangi 1/7 sama dengan 127/7
7 ya. 127 per 7 kita kali dengan min 1 per 7 ya. Maka dapatnya berapa? 127 kali 1 sama dengan 127. 7 dikali 7 sama dengan 49 ya. Sehingga kita dapatkan hasil 128 per 7 ln 2 dikurangi 127 per 49. Paham ya? Kita lanjut. Berikutnya adalah integral fungsi trigonometri. Nah, ada tipe yang perlu kita perhatikan ya. Di sini kita bahas untuk sin dan cos dulu ya. Apabila kita bertemu soal ya, soalnya seperti ini, integral sin pangkat n x dx ya, atau kita ketemu soal dengan integral cos pangkat nx dx. Berapakah integralnya gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini pangkatnya. Jika pangkatnya ini adalah pangkat yang ganjil, maka pangkatnya perlu kita pecah ya. Sin pangkat nx sama dengan sin x dikali sin n-1x. Maksudnya apa? Nah, misal sin pangkat 3x, ini kita pecah menjadi sin x ya, dikali sin n-nya berapa? 3. 3 dikurang 1, 2 ya. Oh, ternyata sin pangkat 3x itu berasal dari sin x ya, atau sin pangkat 1 dari x dikali sin pangkat 2x ya. Ini kan ada pangkat 1 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian coba kita lihat lagi. Sin pangkat 5x berarti berasal dari apa? Dari sin x dikali sin pangkat 4x ya, atau n dikurang 1. N-nya berapa? 5. 5 dikurang 1, 4 ya. Nah, begitu juga dengan cos. Cos pangkat nx berasal dari cos x dikali cos pangkat n-1x ya. Contoh nih, cos pangkat 7x sama dengan cos x dikali cos 7 dikurang 1, 6 ya. Jadi cos x dikali cos pangkat 6 dari x ya. Nah, untuk yang pangkatnya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, kita menggunakan rumus identitas yang ini. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, sementara kalau pangkatnya genap ya, kita perlu menuliskannya seperti ini. Sin pangkat nx sama dengan sin kuadrat, karena dia pangkatnya genap ya, sin kuadrat x dikali sin n-2x ya. Misal, sin pangkat 4x berarti berasal dari sin kuadrat x ya, dikali sin n-nya berapa? 4. Dikurangi 2 sama dengan 2. Maka sin pangkat 4x sama dengan sin kuadrat x dikali sin kuadrat x ya. Begitu juga dengan nilai cos. Cos pangkat nx sama dengan cos kuadrat x dikali cos n-2x. Ya, contoh cos pangkat 8 berarti dia berasal dari apa? Cos pangkat 2x dikali cos pangkat 6x ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, untuk yang genap ini kita menggunakan rumus identitas pertama. Ini cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Atau 2 cos kuadrat x min 1. Ya, ini kita bisa pakai rumus ini. Atau kita langsung pakai rumus ini. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2. Ya, nih pindah ruas nih dari rumus yang ini. Sehingga kalau ditanyakan sin, kita bisa pakai yang ini. Ya, atau cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x dibagi 2 ya. Tinggal nanti kita lihat. Kalau yang ditanya cos 2x berarti bisa pakai rumus ini. Kalau yang ditanya cos kuadrat x berarti kita pakai rumus yang ini. Itu ya. Nah, contoh, tentukanlah sin pangkat 3 dari x dx ya. Ini kita jabarkan dulu. Sin pangkat 3 berasal dari sin x dikali sin n-1x ya. Sin x dikali sin n-1. N-nya berapa? 3. Min 1. 3 min 1 sama dengan 2. Maka sin pangkat 3x berasal dari sin x dikali sin kuadrat x. Ya. Sehingga
Ini kita masukkan ke dalam perhitungan integralnya. Integral dari sin pangkat 3x sama dengan sin x dikali sin kuadrat x dx. Dalam matematika, kita harus urutan dalam menuliskan pangkat. Yang paling besar itu di sebelah kiri. Makin ke kanan pangkatnya makin kecil. Nah, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti yang 2 kita pindah posisinya di sebelah kiri ya. Jadi sin kuadrat x dikali sin x dx ya. Nah, karena ini pangkatnya ganjil, maka kita menggunakan rumus identitas yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x ya. Nah, sin x dx ini berasal dari apa? Iya, sin x dx ini adalah berasal dari cos ya, min cos yang diturunkan ya. Karena ini sin x dx berasal dari min cos yang diturunkan, maka kita bisa nulis D buka kurung min cos x tutup kurung. Artinya apa? Min cos x yang diturunkan ya. Derivatif dari min cos x ya, atau turunannya min cos x. Nah, maka teman-teman perhatikan warna ya. Yang sin kuadrat x kita ganti dengan yang warna biru nih perhitungannya ya. Sin kuadrat x kita ganti dengan 1 min cos kuadrat x. Sementara yang sin x kita ganti dengan D min cos x. Ya, dari sini minnya kita keluarkan. Nih, yang ini ya. Minnya kita keluarkan sehingga di sini cosnya menjadi positif. Dan ini kita pakai permisalan ya. Misal U-nya adalah cos X. Kenapa? Karena di sini cos semua ya. Misal U sama dengan cos X ya. Maka ini kita tulis ulang min integral 1 cos kuadrat X. Kalau di sini pangkat 1, maka cosnya pangkat 1 ya. Kalau cosnya pangkat 2 berarti U-nya juga pangkat 2 ya. Nah, berarti di sini cos kuadrat X kita ganti dengan U pangkat 2 ya. Nah, D cos X. Cos X tadi apa? U. Maka ini jadi DU ya. Nih ya, ini jadi U. Jadi DU. Paham ya? Nah, 1 min U DU, berapakah integralnya? Nah, ya, kalau pakai aturan integral ya, mau dijabarkan, kita bisa jabarkan nih, berarti min integral 1 DU dikurangi min integral U kuadrat DU. Nanti teman-teman silakan dijabarkan di rumah ya. Ini saya langsung tuliskan hasilnya. Hasil dari integral ini adalah min, integralnya 1 adalah U, integralnya U kuadrat adalah 1/3 U pangkat 3. Karena dia integral tak tentu, maka ditambah C. Ya. Nah, ini berarti kita kali ya, min kali U, kemudian min kali min 1/3 U pangkat 3. Sehingga kita bisa dapatkan min kali U sama dengan min U, min kali min 1/3 U pangkat 3 adalah plus 1/3 U pangkat 3. Plus C-nya kita tulis ulang. Ya. Nah, tadi kita pakai permisalan ya. U ini apa? U adalah cos X. Maka sekarang kita balikin lagi ya. U cos X berarti min U sama dengan min cos X ditambah 1/3 U apa? Cos X. Karena U-nya pangkat 3 maka cosnya juga jadi pangkat 3. Cos pangkat 3X atau cos X pangkat 3 ditambah C. Ya, perhatikan contoh yang kedua. Berapakah integral dari sin pangkat 4X dx? Ya, sin pangkat 4 berarti genap pangkatnya. Kalau genap berlaku dengan sin kuadrat dikali sin pangkat n min 2. Sin kuadrat nih, sin kuadrat x dikali sin pangkat n. N-nya berapa? 4 min 2. 4 min 2, 2 ya. Sehingga sin pangkat 4x sama dengan sin kuadrat x dikali sin kuadrat x. Dan di sini kita masukkan dalam hitungan integral ya. Ini pangkatnya sudah rapi ya. Nah, teman-teman, karena ini pangkat genap, maka kita pakai rumus ya, rumusnya ini ya. Cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x ya. 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x ya. Sehingga sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2. Nah, yang ini ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nilai sin kuadrat x-nya kita substitusi. Ya, jadinya begini. Nah,
Nih, setengah ini kita keluarin ya. Ini kan artinya 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. 1/4 sesuai dengan aturan integral, dia pindah ke depan, boleh ya. Sehingga di sini menjadi 1/4. Dikali, nah ini kan tadi tinggal apa? 1 min cos 2x ya. Nah, 1 min cos 2x dikali 1 min cos 2x. Ya, hasilnya adalah 1 min cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Seperti cara yang sudah saya paparkan di kelas kemarin, silakan teman-teman praktikkan dan hitung sendiri ya, apa yang kita sudah pelajari. Nah, lihat, cos kuadrat 2x. Ini kita bisa pakai rumus identitas. Nah, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Ya, kalau di sini cosnya 2 cosnya pangkat 1 ya, pangkat 1, maka di sininya jadi 2 cos kuadrat x. Sementara di sini cos kuadrat 2x. Berarti kita harus lihat lagi. Kalau cos 4x berarti menjadi iya 2 cos pangkat 2 ya. Kalau di sini 2 maka x-nya di sini 1. Kalau di sini 4 maka di sini jadi berkali lipat ya. Nah, maka menjadi 2x min 1. Ya, fokus di sini ya. 2 cos pangkat 2x min 1. Ya, sehingga cos 4x min 1-nya pindah ruas karena yang kita butuhkan ini ya, cos kuadrat 2x ya. Min 1-nya pindah ruas jadi positif ya. 2 cos kuadrat 2x-nya tetap ya. Nah, ini saya tukar ulang aja posisinya. Kenapa? Karena yang dicari adalah cos kuadrat 2x ya. Cos kuadrat 2x sama dengan, nah ini yang kita carikan ini ya, maka 2-nya pindah ruas dari kali menjadi bagi ya. Maka cos kuadrat 2x nanti kita substitusi dengan 1 plus cos 4x dibagi 2. Nah, ini ya, kita tulis ulang. Nih, tadi disubstitusi dengan 1 plus cos 4x dibagi 2 ya. Nah, ini tuh artinya apa? 1/2 ditambah cos 4x per 2 ya. Sehingga 1/2-nya kita keluarin di sini. Ya, ditambah 1/2 cos 4x dx ya. Nih, ini penjabaran seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di kelas ya. 1/2 ditambah cos 4x per 2 atau 1/2 cos 4x. Ini sama ya. Nah, dari sini kita dapat integralnya 1 terhadap x, berarti x ya. Dengan penjabaran yang sudah saya sampaikan di kelas ya, ketika dia hanya konstanta, diintegralkan ya, integralnya apa? dx, maka jadinya x. Kalau konstanta diintegralkan terhadap u, du, maka jadinya u. Karena ini terhadap x ya, dx di sini maka jadinya x. Min 2 cos 2x ya. Cos integralnya apa? Sin ya. Cos integralnya adalah sin 2x. Nah, 2 integralnya adalah 1. Cos 2x integralnya adalah sin 2x. Ya, sin 2x. Setengah integralnya adalah setengah. 1/2 cos 4x dx integralnya adalah 1/8 sin 4x. Ya, ditambah c. Nah, untuk detailnya silakan kalian coret-coret sendiri ya. Ini adalah hasilnya. Ini artinya apa? 1/4 dikali x, ya, kemudian 1/4 dikali min sin 2x, kemudian 1/4 dikali setengah x, kemudian 1/4 dikali 1/8 sin 4x. Ya, sehingga kita bisa dapat 1/4 dikali x adalah 1/4 x, 1/4 dikali min sin 2x adalah 1/4 sin 2x, 1/4 dikali setengah x adalah 1/8 x, 1/4 dikali ini hasilnya adalah 1/32 sin 4x plus c. Lihat ya, oh 1/4 x sama 1/8 x ini kita bisa selesaikan. Maka ini kita jumlah 1/4 x ditambah 1/8 x ya. Kita dapat 3/8 x ya. Min 1/4 sin 2x ya plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah integral dari sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx ya. Jika n atau m-nya ganjil, kita gunakan rumus ini identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Contoh, berapakah integral dari sin pangkat 3x
cos kuadrat X. Nah, karena ini ganjil ya nih, N atau M-nya ganjil, ini tiganya ganjil ya, maka kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Sehingga tadi ini kita jabarin lagi, sin pangkat 3X berasal dari apa? Sin pangkat 1 dikali sin pangkat 2 ya, cos kuadrat X-nya cos kuadrat X ya. Lihat, nih pangkatnya nggak rapi, berarti kita rapikan ya. Yang pangkatnya tinggi di sebelah kiri, kemudian yang pangkatnya kecil di sebelah kanan. Sehingga menjadi sin pangkat 2X, cos pangkat 2X, sin X, dx ya. Sin kuadrat X, nih sin kuadrat X ya. Kita bisa pakai rumus identitas yang ini. Sehingga sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ya. Sementara sin X dx ini ya berasal dari turunannya min cos. Sehingga ini kita bisa tuliskan dengan turunan dari min cos ya. Maka penulisan ini integral dari sin pangkat 2x cos pangkat 2x sin x dx kita ubah ya. Sin pangkat 2x-nya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat x ya. Cos pangkat 2x-nya tetap cos pangkat 2x. Sin x dx kita ubah menjadi turunannya min cos x ya. D min cos x. Nah, ini kita keluarkan dulu negatifnya ya. Di sini. Hap, pindah ke depan sehingga cosnya menjadi positif ya. Nah, lihat di sini. Ini udah cos 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 cos. Berarti kita bisa pakai permisalan ya. Udah sama. Apa yang kita misalkan? Ya, kita misalkan cos X dengan U. U sama dengan cos X. Maka cos kuadrat X ya. Kalau U-nya pangkat 1, maka di sini cosnya pangkat 1 ya. Kalau cosnya pangkat 1, U-nya pangkat 1. Kalau cosnya pangkat 2, maka U-nya jadi pangkat 2 ya. Min cos. Cosnya pangkat 4 berarti U-nya jadi pangkat 4 ya. Tadi cos X kita misalkan dengan U. Maka di sini kita ganti U jadi D U. Ya. Nah, sama dengan ya, integral U pangkat 2 berapa? 1/3 U pangkat 3 dikurangi integral U pangkat 4 berapa? 1/5 U pangkat 5 ditambah C ya. Sehingga kita bisa dapatkan min dikali 1/3 U pangkat 3 adalah min 1/3 U pangkat 3. Min dikali 1/5 U pangkat 5 adalah plus 1/5 U pangkat 5 plus C. Tadi U kita misalkan dengan cos, maka kita ganti lagi ya ke bentuk aslinya dia. Min 1/3 U dimisalkan dengan cos, berarti cos. U-nya ada pangkat, maka cosnya juga jadi ada pangkat. U pangkat 3 menjadi cos pangkat 3X. Ditambah 1/5 U pangkat 5 menjadi cos pangkat 5X. Ditambah C. Contoh keempat, sin kuadrat X, cos kuadrat X, dx ya. Nah, sin kuadrat X berarti kita pakai rumus ini ya, karena pangkat genap ya, menjadi cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Sementara 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Ya, nih yang kita butuhkan sin kuadrat X-nya doang, maka 2-nya kita pindah ruaskan. Sehingga sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X dibagi 2 ya. Sementara cos kuadrat X ini kita juga cari pakai rumus identitas ya dengan 2 cos kuadrat X min 1 ya. Yang kita cari adalah cos kuadrat X ya. Nah, berarti di sini 2 cos kuadrat X ya sama dengan 1 plus cos kuadrat X nih ya. Ininya pindah ruas ya. Nah, sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X dibagi 2 ya. Maka integral sin pangkat 2X cos pangkat 2X dx kita rapikan penulisannya menjadi integral 1 min cos ya, ini diganti ini 1 min cos 2X per 2, kemudian yang ini cos kuadrat X-nya kita ganti dengan ini 1 ditambah cos 2X per 2 dx. Nah, seperti yang tadi ya, ini berarti setengahnya kita keluarin, setengahnya juga kita keluarin, setengah kali setengah 1/4, bisa kita taruh di luar 1/4. Nah,
Nah, ini tinggal 1 min cos 2x dikali 1 plus cos 2x. Silakan kalian hitung-hitung sendiri ya. Hasil perhitungan dari ini kali ini adalah 1 min cos kuadrat 2x dx ya. Nah, cos kuadrat 2x. Kita pakai rumus identitas ya. Cos 4x sama dengan 2 cos kuadrat 2x min 1 ya. 2 cos kuadrat 2x sama dengan 1 ditambah cos 4x ya. Nih, min satunya pindah ruas ke sini ya. Ya. Nah, supaya rapih. Jadi saya rapiin aja kayak gini. Tukar posisi semua ya. Jadi ini 2 cos kuadrat 2x sama dengan 1 plus cos 4x. Ya. Cos kuadrat 2x sama dengan ya yang diminta cos kuadrat 2x ya. Maka cos kuadrat 2x sama dengan 1 ditambah cos 4x dibagi 2. Jadi integral ini kita rapikan penulisannya menjadi 1/4 dikali integral 1 min 1 ditambah cos 4x dibagi 2 dx ya. Nah, ini kayak tadi kita pisahin ya. Setengahnya kita iniin lagi ya. Setengah terus ini min ya, min kali plus jadi min ya. Jadi cos 4x per 2 dx ya. Kita keluarkan tanda kurungnya dibuka. Jadi min kali plusnya diperhatikan. Ya. 1 dikurangi setengah. Setengah ya. Nih, ini bisa kita serahin jadi hasilnya adalah setengah. Cos 4x per 2. Cos 4x per 2 dx ya. Nah, integralnya setengah adalah setengah x. Cos 4x per 2 integralnya adalah 1/8 sin 4x. Karena dia integral tak tentu ditambah c. Ya, ini kita kali 1/4 dikali setengah x jadi 1/8. 1/4 dikali min 1/8 sin 4x. Min kali plus jadi min 1/4 kali min 1/8 menjadi min 1/32 sin 4x plus c. Nah, tipe yang ketiga, ini untuk tangan sekan dan kotangan ya, yang masing-masing punya pangkat, maka kita gunakan identitas ya. Kalau untuk tangan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Kalau untuk kotangan kuadrat x kita gunakan kosekan kuadrat x min 1 ya. Kemudian untuk turunannya, turunan dari tan x adalah sekan kuadrat x. Turunan dari kotangan x adalah min kosekan kuadrat x. Turunan dari sekan x adalah sekan x tangen x. Ya, kita perhatikan contoh. Tentukan integral dari tangen pangkat 4x dx. Tangen pangkat 4x dx karena dia fungsi genap, ya, maka kita pecah-pecah dulu menjadi integral tangen kuadrat x dikali tangen kuadrat x dx. Nah, ya, tangen kuadrat x tadi apa? Tangen kuadrat x. Ini kita pakai identitas ya. Sekan kuadrat x min 1. Maka ini kita ganti dengan sekan kuadrat x min 1 dx ya. Penulisannya ini dikali tangen kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Hasilnya adalah tangen kuadrat x sekan kuadrat x. Tangen kuadrat x dikali min 1. Hasilnya adalah min tangen kuadrat x dx ya. Nah, ini kita rapikan penulisannya ya menjadi integral ini dikurangi integral dari ini ya. Sekan kuadrat x, coba lihat sekan kuadrat x itu berasal dari apa sih? Sekan kuadrat x itu ternyata berasal dari turunannya tangen. Sementara tangen kuadrat x kita gunakan lagi rumus apa? Ya, rumus identitas ya. Sama dengan sekan kuadrat x min 1. Maka penulisannya kita rapikan ya. Sekan kuadrat x yang disubstitusi dengan turunannya tangen. Kemudian integral tangen kuadrat x dx kita substitusi dengan integral sekan kuadrat x min 1. Nah, dari sini kita misalkan U adalah tangen x ya. Maka tangen kuadrat x, tangen kuadrat berarti U kuadrat ya. D tangen x. Tangen tadi apa? U, maka D U dikurangi sekan kuadrat x min 1 ya. U pangkat 2 DU diintegralkan. Hasilnya adalah 1/3 U pangkat 3. Karena dia integral tak tentu maka perlu ditambah konstanta ya.
integral dari secant kuadrat X min 1. Apa integralnya? Iya, integral dari secant kuadrat X adalah tangen X. Integralnya min 1 dx adalah min X. Ditambah C karena dia tak tentu. Ya. Nah, kita balikin lagi U. U itu apa? Tangen. Karena U pangkat 3 berarti tangennya jadi pangkat 3. Ya, min kali plus berarti min tangen X. Min kali min berarti plus X. Ditambah konstanta. Ya. Jadi, hasil dari integral tangen pangkat 4X dx adalah 1/3 tangen pangkat 3X dikurangi tangen X ditambah X plus C. Contoh 4. Tentukan integral dari tangen kuadrat X secant pangkat 4X dx. Ini kita rapiin dulu penulisannya ya, sesuai dengan aturan tadi ya. Maka secant pangkat 4X kita pecah menjadi secant kuadrat X dikali secant kuadrat X. Ini pangkatnya udah sama semua ya, udah rapi urutannya ya. Nah, secant kuadrat X ini adalah rumus identitas dari 1 ditambah tangen kuadrat X ya. Sementara yang lain kita gunakan rumus yang lain. Secant kuadrat X dx di sini adalah berasal dari turunannya tangen ya. Nah, untuk yang satu kita pakainya ini rumus identitas, sementara yang satunya kita pakai adalah dia berasal dari turunan apa? Oh, dia ternyata berasal dari turunannya tangen. Maka ini kita substitusi ya menjadi integral tangen kuadrat X dikali sekannya kita ganti dengan 1 ditambah tangen kuadrat X. Sekan kuadrat X yang ini ya, sekan kuadrat X dx kita ganti dengan D tangen X ya. Tangen kuadrat X kali 1, tangen kuadrat X. Tangen kuadrat X dikali tangen kuadrat X berarti tangen pangkat 4X. D tangen X. Nah, ini kita misalkan dengan U. U-nya apa? U-nya kita misalkan adalah tangen ya. Sehingga ini menjadi ya ini lihat pangkat 1 ininya 1. Kalau ininya pangkat 2 maka jadi U pangkat 2. Ini menjadi U pangkat 4 ya. D tangen U. Tangen tadi apa? U. Jadi D kali U. D U. Integralnya U pangkat 2 adalah 1/3 U pangkat 3. Integralnya U pangkat 5 ada integralnya U pangkat 4 adalah 1/5 dikali U pangkat 5 ya. Ditambah C sebagai konstanta. Nah, kita ganti lagi tangen dengan U ini ya. Nah, ini ya, kita ganti lagi U-nya dengan tangen. Maka U pangkat 3 menjadi tangen pangkat 3. Kalau di sini U pangkat 5, maka berasa di sini menjadi tangen pangkat 5. X plus C. Menghitung integral dengan substitusi trigonometri. Integral membuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat ya, yang kita misalkan X sama dengan A sin T ya, dengan min pi per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari pi per 2. Contoh, tentukan integral dari akar 25 min X kuadrat dibagi X kuadrat dx ya. Lihat contohnya nih ya, perhatikan ini bentuk contoh ini adalah harus kita kembalikan ke bentuk ini ya. Bentuknya adalah A kuadrat min X kuadrat. Min X kuadratnya udah terpenuhi, tapi ini enggak karena enggak bentuk kuadrat ya. Harus dikuadratkan. 25 itu berasal dari, nih angka berapa sih yang dikuadratkan? Iya, dia berasal dari 5 yang dikuadratkan ya. Maka A-nya ada menjadi 5 kuadrat ya. Nah, 5 kuadrat min X kuadrat ya. A-nya sama dengan 5. Oke, misal X sama dengan 5 sin T ya. Maka sin T sama dengan X per 5 ya. Benar ya? Sin T 5-nya pindah jadi X per 5. T berarti arcosinus ya. Kalau pengen tahu T-nya doang tuh berarti kita harus cari arcosinus dari X per 5. Nah, apabila kita ibaratkan dengan sebuah gambar segitiga, posisinya seperti ini ya. Akar 25 min X kuadrat yang di sini, depannya adalah X, A-nya adalah 5 ya, sisi miringnya ya. Maka ini X sama dengan 5 sin T. Berarti turunannya X adalah 5, turunannya sin adalah cos ya. 5 cos T dt. Integral akar 25 min X kuadrat dibagi X kuadrat dx, kita rapikan penulisannya menjadi akar 25 min X kuadrat. X-nya tadi apa? 5 sin T. Dikuadratin. 5 dikuadratin, sin T-nya dikuadratin. 5 dikuadratin jadi 25. Sin T-nya dikuadratin jadi sin kuadrat T.
dibagi X kuadrat sama kayak tadi ya, 25 sin kuadrat T. dx nya tadi apa? 5 cos T dt. Maka di sini kita tulis 5 cos T dt. Ini kita bikin bentuk faktor supaya ada angka yang bisa keluar. Menjadi 25 buka kurung 1 min sin kuadrat T. Coba kita cek. 25 kali 1 25 sama ya. 25 dikali min sin kuadrat T menjadi 25 min sin kuadrat T. Sama ya. Nah, karena ini bentuk faktornya bisa kita keluarkan, maka kita keluarkan akar 25 itu berapa? 5 ya. Sehingga 1 min sin kuadrat T. 1 min sin kuadrat T ini adalah rumus identitas ya. Dari apa? Dari cos kuadrat T ya. Ini nanti aja kita keluarin ya. Kemudian dibagi 25 sin kuadrat T dikali 5 cos T dt ya. Nah, cos kuadrat T diakarin berarti hasilnya adalah cos T. 5 cos T dibagi 25 sin kuadrat T dikali 5 cos T dt. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini 5 dikali 5 25. Betul ya? 25 dibagi 25 sama dengan 1. 1 dikali sin kuadrat T, sin kuadrat T. 1 dikali cos T ya cos T ya. Di sini berarti tinggal cos T dikali cos T. Jadi hanya apa? Jadi cos kuadrat T ya. Dibagi sin kuadrat T. Cos per sin. Ternyata itu adalah rumus kotangen ya. Ketika dia kuadrat maka kotangannya juga jadi bentuk kuadrat. Jadi ini kita bisa tulis dengan integral kotangan kuadrat dari T D. Kotangan kuadrat T itu bisa kita tulis dengan bentuk lain yaitu kosekan kuadrat T min 1. Ya, ini rumus identitasnya ya. Maka inilah yang kita cari integral dari kosekan kuadrat T min 1. Berapa integralnya kosekan kuadrat T? Ya, min kotangan T. Integralnya min 1 dt adalah min T ditambah C. Oke, kita lihat di sini ya, berdasarkan hitungan ini ya, kotangan itu berasal dari apa? Kotangan adalah kebalikannya dari ya ini ya sisi samping dibagi sisi miring ya. Maka ketika mencari kotangan adalah akar 25 min X kuadrat dibagi X ya. Maka kotangannya di sini kita ganti dengan akar 25 min X kuadrat dibagi X ya. Karena di sini negatif maka saya tuliskan negatif. Dikurangi T. T tadi apa? Arcus dari X per 5. Makanya diganti. Ya, arcus dari X per 5 ditambah C atau konstanta. Yang kedua adalah integral memuat bentuk akar kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, kita misalkan X sama dengan A tangen T. Ya, dimana min P per 2 kurang dari T kurang dari P per 2. Contoh, tentukan integral dari 1 dibagi X kuadrat kali akar 25 ditambah X kuadrat D. Ya, teman-teman perlu lihat di sini bentuknya adalah A kuadrat ditambah X kuadrat, di mana A adalah konstanta. Sekarang kita lihat. Nah, ini belum memenuhi ya. Yang memenuhi baru X-nya, konstantanya belum. Berarti si 25 atau si konstanta ini harus kita ubah menjadi bentuk kuadrat. 25 itu apa sih dikuadratin? Iya, 5 ya, 5 kuadrat sama dengan 25. Maka bentuk ini bisa menjadi akar 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Maka 5 kuadrat menjadi A ya, A-nya sama dengan 5. Karena A-nya sama dengan 5, nah, ya kita misalkan nih sesuai dengan ini X sama dengan A tangen T. A-nya tadi berapa? 5. Jadi X sama dengan 5 tangen T. Ya. Nah, tangen T berarti X per 5. Karena tadi X sama dengan 5 tangen T, maka turunannya X adalah dx, turunannya 5 tangen T adalah 5 secant kuadrat T dt. Ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam segitiga tuh begini bentuknya ya. 5x dan akar 25 ditambah x kuadrat. Ya, ini penulisannya bisa kita substitusi x kuadrat. Tadi apa? 5 tangen T X ya. Maka kalau ketika dia dikuadratin, 5 dikuadratin, kemudian tangen dikuadratin. 5 dikuadratin jadi 25. Tangen T dikuadratin jadi tangen kuadrat T. Ya, dikali akar 25 ditambah X kuadrat. Ya, ini tadi ya. 25 tangen kuadrat T. Dx siapa?
5 secant kuadrat T dt. Ya, kita tulis di sini. Nah, maka kita bisa dapatkan pemfaktoran ya seperti yang tadi dari 25 ditambah 25 tangen kuadrat T ya menjadi 25 buka kurung 1 plus tan kuadrat T ya. 25 kali 1 25. 25 kali tan kuadrat T 25 tan kuadrat T. 1 plus tangen kuadrat T itu adalah rumus identitas dari secant kuadrat T ya. Maka akar 25 secant kuadrat T ini kita ubah menjadi akar 25 berapa? 5. Secant kuadrat T diakarin menjadi secant T ya. Ini tulis ulang, ya ini tulis ulang ya. Nah, ini perlu perhatian. Ini bisa ya, secant kuadrat dibagi secant. Maka hasilnya adalah secant ya. 5 dibagi 5 dapatnya 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali secant T sama dengan secant T. Ya, dibagi 25 tangen kuadrat T dt. Ya. Nah, ini tuh berarti kan 1/25 bisa kita keluarin ya. 1/25 dikeluarin sehingga menjadi secant T per tangen kuadrat T yang diintegralkan. Ya. Secant itu berasal dari apa? 1 per cos. Ya, 1 per cos T, tangen kuadrat T-nya kita tulis ulang, cos 1 per cos T dibagi tangen kuadrat T, ya. Perhatikan teman-teman, ini adalah bentuk pembagian. Maka ketika ada pecahan dibagi dengan pecahan, ya, berdasarkan teorinya pecahan, maka dia berubah jadi apa? Yang bagian atas ya pecahan pertama, kemudian tanda bagi ini berubah jadi kali ya. Kemudian pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang atau atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ya, itu yang pertama. Perhatian yang kedua adalah tangen. Tangen itu berasal dari sin per cos ya. Maka ketika di sini tangen kuadrat T, maka dia berasal dari sin kuadrat T ya. Nah, ini dua poin yang tadi saya sampaikan ya, kita gunakannya di sini ya. Ini ditulis ulang kemudian 1 per cos T ya. Karena ini pecahan yang mengalami pembagian ya, maka 1 per cos T-nya kita tulis ulang. Nih, bagi berubah jadi kali ya. Terus pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tangen kuadrat T itu adalah sin kuadrat T per cos kuadrat T. Ya, maka karena dia pembilang jadi penyebut menjadi pembilang, kebalik ya, menjadi cos kuadrat T dibagi sin kuadrat T. Ya, dt-nya kita tulis ulang ya. Oh, ternyata ada yang sama teman-teman. Ya, karena cos kuadrat T itu bisa dibagi dengan cos T, maka kita bagi. Sehingga ya, cos pangkat 2T dikurang cos T. Sehingga cos pangkat 2T dibagi cos T tinggal cos T. Cos T dikali 1 jadi cos T ya. Nah, maka di sini ini cos T dikali 1 jadi cos T dibagi sin pangkat 2T dt ya. Nah, 1/25. Tadi T-nya apa? T-nya adalah X per 5. Nah, teman-teman ingat ya, ini kan artinya apa? Cos T dt ya, cos T dt ya. Nah, cos itu berasal dari apa sih? Ya, cos itu berasal dari turunannya sin ya, berasal dari turunannya sin. Berarti cos T dt itu bisa kita tulis dengan D sin T ya. Maka jadinya ini D sin T per sin kuadrat T. Atau kalau mau rapi penulisannya jadi 1 per sin kuadrat T D sin T gitu ya. Nah, D sin T ini berasal dari ini. Cos. Cos itu adalah turunannya sin. Ya. Biar apa? Biar kita bisa selesaikan pembagiannya ya. Nah, dari sini kita pakai misal. Misal U adalah sin T ya. Sehingga 1/25 dikali integral 1 per, nih lihat, kalau sin yang gak ada pangkat maka U-nya juga gak ada pangkat. Kalau sinnya pangkat 2 maka U-nya pangkat 2. Nah, tadi sin T kita misalkan dengan U, maka ini jadi D U ya. D sin T menjadi D U. 1 per U
pangkat 2 DU turunannya adalah min U pangkat min 1 plus C. Kenapa plus C? Karena integral tak tentu. 1/25-nya tetap ya. Nah, bentuk lain dari min U pangkat min 1 adalah min 1 per U ya. U pangkat min 1 itu artinya 1 per U ya, ini min ya. Sehingga ini hasilnya adalah 1/25 min 1 per U plus C. Tadi ini 1/25 dikali min 1 per U, hasilnya adalah min 1/25 U. 1 kali 1, 1. 25 kali U, 25 U. Ini positif, ini negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Plus C. Kita tulis ulang. Nah, tadi U itu apa sih? U itu adalah sin T. Ya, maka kita ganti U-nya dengan sin T. Jadi hasilnya adalah min 1/25 sin T plus C. Gitu ya. Nah, perhatikan sekarang. Ya, sin T ya, karena tadi bentuknya seperti ini ya, maka ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk aslinya dia ya. Sin T. Sin itu adalah sisi yang di depan sudut T. Depan sudut T sisi apa? Sisi X. Dibagi dengan sisi miring ya. Teman-teman dicek lagi materi kita di awal-awal ya. Mencari sinus itu bagaimana ya. Sinus didapat dengan depan dibagi miring ya. Depannya apa? X. Miringnya apa? Akar 25 ditambah X kuadrat. Nah, maka sin T ini kita substitusi dengan X per akar 25 ditambah X kuadrat. Hingga menjadi min 1/25, sinnya kita ganti ini. X per akar 25 ditambah X kuadrat ditambah C. Ya. Nah, teman-teman ketemu lagi nih sama pembagian pecahan yang diselesaikan dengan cara pembagian berubah jadi perkalian ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. 1 dikali akar 25 ditambah X kuadrat dibagi X ya. Nah, maka akar 25-nya pindah ke atas dalam bentuk perkalian. Berarti jadi apa? Akar 25 ditambah X kuadrat dikali 1. Karena dia naik ya, jadi kali ke atas ya. Berapa akar 25 ditambah X kuadrat? Ya tetap akar 25 plus X kuadrat ya. Nah, sementara X-nya jadi di bawah dikalinya dengan 25. 25 kali X menjadi 25. Sehingga menjadi, ini pindah ke atas, jadi akar 25 ditambah X kuadrat. Dibagi, tadi X-nya tetap di bawah ya. X dikali 25, 25X ya, ditambah C. Ini jawabannya. Nah, yang berikutnya integral memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat ya. Misalkan A-nya adalah sekant T. Jadi kita fokus di sini ya, sekant T. Di mana 0 kurang dari T, kurang dari pi, dan T-nya itu bukan pi per 2. Ya. Nah, contoh lihat ya. Nah, ini bentuknya berarti ini sudah sama, yang ini belum sama ya. Maka kita ubah ya, yang ini fokus ya. Min 25 itu tadi seperti tadi berasal dari apa? Ya, berasal dari 5 pangkat 2 supaya sama dengan ini ya. Berarti kalau ini berasal dari 5 pangkat 2 ya sudah sama. Maka A-nya adalah 5. Ya. Nah, kita pakai misalkan ya, karena A-nya 5. Nih kita lihat, X sama dengan A secant T. A-nya tadi berapa? 5. Maka X sama dengan 5 secant T. Secant T sama dengan X per 5. Ya. Nah, cos T kebalikannya ya. Kalau secant T X per 5, maka kebalikannya secant adalah cosinus. Ya, kebalikannya secant cosinus. Kalau secant X per 5, maka cosinus menjadi 5 per X. Ya, X sama dengan 5 secant T. Berarti turunannya X adalah dx dan turunannya 5 secant T adalah 5 secant T tangen T dt. Nah, kalau digambar seperti ini ya. Cos itu tadi 5 per X. Ya, cos itu adalah samping per miring. Berarti 5-nya di bawah, sampingnya X ya, 5 per X. Maka akar 25-nya di sini ya. X kuadrat min 25.
Sehingga bentuk ini kita substitusi dengan ya apa X kuadratnya ini. X kuadrat berarti 5 dikuadratin jadi 25. Secant dikuadratin jadi secant kuadrat T. Ya, dikali akar X kuadrat tadi ya. X kuadrat adalah 25 secant kuadrat T. Dikurangi 25. dx. dx-nya apa? 5 secant T tangan T dt. Ya. Nah, sehingga menjadi integral dari 1/25 secant kuadrat T yang ini kita faktorkan. Supaya apa? Supaya hasilnya nanti akan lebih mudah ya, bisa kita keluarin. 25 secant kuadrat T min 25 difaktorkan jadi 25 secant kuadrat T min 1 ya. 25 kali secant kuadrat T, 25 secant kuadrat T. 25 kali min 1, min 25. Sudah sama ya. Kalau sudah sama, maka 25-nya kita keluarkan ya. Akar dari 25 berapa? 5 ya. Yang ini kita tulis ulang ya. Akar 25 adalah 5. Jadi tinggal secant kuadrat T min 1. Oke, paham ya? Nah, secant kuadrat T min 1 itu adalah apa? Iya, itu adalah rumusnya tangen kuadrat ya. Maka akar dari tangen kuadrat T pasti tangen T ya. Nah, yang ini kita tulis ulang nih ya. Yang ini kita substitusi dengan tangen T ya. Karena secant kuadrat T min 1 ya, itu rumus identitas dari tangen kuadrat T. Maka akar secant kuadrat T min 1 adalah tangen T ya. Yang ini kita tulis ulang. Nah, ada yang bisa kita selesaikan ya. Maka kita bagi tangen T dengan tangen T. Dapatnya 1 ya. 1 dikali 5 secant T ya 5 secant T. Nah, 5 dibagi 5 dapatnya 1 ya. 1 kali secant T, secant T. Nah, secant T-nya bisa nggak ya kita bagi di sini? Ya, secant T-nya juga bisa ya. Secant T dibagi secant kuadrat T. Secant T bagi secant T 1. 1 kali 1, 1. Secant kuadrat T dibagi secant T berarti tinggal secant T. Ya, pangkatnya hilang ya. Ketika ini secant pangkat 1 dibagi secant pangkat 2. Berarti ini tinggal per secant pangkat 1. Sehingga dia menjadi, nih, ini 1/25 dikali 1 per secant T dt. 1/25-nya kita keluarin ya, sesuai dengan aturan integral. Sehingga menjadi 1/25 dikali integral 1 per secant T dt. Ya, 1 per secant T. Apa tadi? Secant T. Oh, secant T itu kebalikannya dari cos T. Maka kita bisa tuliskan ya menjadi integralnya cos T dt. 1/25-nya kita tulis ulang. Integralnya cos apa? Sin ya. Sehingga menjadi 1/25 sin T plus C. Nah, kita lihat lagi dengan gambar ini. Sin itu adalah depan per miring. Berarti apa depannya? X kuadrat min 25 diakarin dibagi X ya. Maka sin T ini kita substitusi dengan akar X kuadrat min 25 dibagi X ya. Sehingga menjadi 1/25 dikali akar X kuadrat min 25 dibagi X plus C. Karena dia integral tak tentu ya. Kalau mau dirapin boleh kayak gini. Akar X kuadrat min 25 dibagi 25X plus C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini referensi yang bisa kalian lihat juga ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.